otomatis kan kita harus tanya kepada narasumbernya langsung seperti apa. Kalau data pribadi sendiri selama wawancara yang paling menarik ya. Assalamualaikum, halo semuanya. Kembali lagi dengan saya di Learning Journal atau laporan pembelajaran yang ke-6. Kali ini kira-kira saya akan bahas apa ya? Kali ini saya akan membahas tentang wawancara, lalu ada studi pustaka, dan terakhir data visual dalam film dokumenter. Nah, kira-kira seperti apa? Silakan teman-teman simak videonya. Yang pertama, wawancara. Nah, wawancara di dalam film dokumenter itu bertujuan untuk apa sih? Nah, tujuannya itu agar kita bisa menggali secara detail sebuah informasi yang ingin kita cari. Nah, sehingga hasil dari wawancara itu sendiri itu bisa mempengaruhi si pembuat film itu sendiri, dan informasi yang ingin kita sampaikan itu tersampaikan kepada penonton film dokumenter itu sendiri. Nah, agar hasil wawancara ini itu sesuai dan tepat, nah maka diperlukan sebuah keterampilan dalam wawancara agar narasumber itu bisa memberikan jawaban yang sesuai dengan pertanyaan si pewawancara. Adapun jenis-jenis wawancara dalam perfilman ini terdapat dua. Yang pertama itu ada hard news interview, yang kedua ada soft news interview. Nah, kalau hard news interview itu cenderung telah mendapatkan arahan dan juga objektif. Nah, sedangkan soft news interview itu lebih kepada hal-hal yang terjadi di kehidupan masyarakat, seperti adanya peristiwa heroik kayak kebakaran ataupun yang lainnya. Nah, selanjutnya itu ada alat-alat dokumentasi untuk menunjang pelaksanaan wawancara. Nah, yang pertama itu ada recorder atau alat perekam suara. Kan biasanya kalau kita lihat di YouTube nih, ada kadang yang masang kayak di sini tuh bulu-bulu gitu yang bulat kecil. Nah, itu tuh fungsinya sebagai perekam suara agar suara yang dihasilkan dalam film itu jelas. Lalu alat yang kedua itu ada kamera. Tentu kan namanya film ini kan lebih menonjolkan unsur visual. Nah, maka dari itu kamera ini penting adanya dipakai dalam wawancara. Nah, yang terakhir ada catatan lapangan. Yang kedua ada studi pustaka atau studi kepustakaan. Nah, studi pustaka dalam film dokumenter ini tuh lebih kepada sebuah rujukan dalam pembuatan karya itu sendiri. Jadi lebih menjelaskan tentang hal atau materi yang akan diangkat atau disampaikan dalam film dokumenter tersebut. Nah, di dalam studi pustaka ini juga terdapat jenis-jenisnya. Yang pertama itu kajian pemikiran tokoh. Nah, misalnya itu kan ada saja gitu tokoh-tokoh yang memaparkan opini dia. Nah, kita ambil seperti misalnya si A mengatakan bla bla bla, si B mengatakan bla bla bla. Nah, pemikiran tokoh ini tuh kita kaji, kita paparkan sesuai dengan bahasa tubuh kita yang berkaitan dengan film dokumenter itu sendiri. Nah, jenis yang kedua itu ada analisis buku teks. Nah, analisis buku teks, buku berarti kita membaca sebuah buku ya. Nah, dalam buku itu kita menemukan sesuatu atau bacaan yang relate gitu dengan atau yang sesuai dengan film dokumenter yang akan kita buat. Nah, dari situ kita petik dari sebuah buku, namun perkataan atau bacaan di dalam buku itu kita analisis ulang sehingga nyambung dengan film tema dari film dokumenter yang akan kita buat. Nah, selanjutnya itu ada kajian sejarah. Nah, kalau dari ini berarti kita melihat ke belakang, melihat
ke sejarah. Nah, kita lihat atau kita kaji ke sejarah, dan ternyata di situ juga ada sesuatu yang sesuai atau relate dengan tema dari film dokumenter yang akan kita buat. Nah, dari situ kita kaji sehingga kajian tersebut itu nyambung dengan film dokumenter tersebut. Nah, jadi ketiga jenis tadi itu bisa kita masukkan ke dalam film dokumenter yang akan kita buat. Nah, yang terakhir, yang ketiga, itu tentang data visual. Nah, data visual ini adalah representasi grafis dari data untuk membantu orang memahami konteks data signifikan. Jadi data visual ini tuh bisa memudahkan si sutradaranya itu sendiri dalam menganalisis atau mengetahui tren yang sedang terjadi gitu. Kan misalnya kita sudah ada datanya nih, data A, data B. Nah, dari situ kita bisa mengetahui gitu yang mana yang menjadi tren saat ini dan yang mana yang tidak. Nah, itu hanya data itu hanya dari angka atau dan huruf saja gitu. Nah, data visualisasi ini juga itu menyampaikan informasinya secara ringkas dan jelas. Nah, selanjutnya itu tentang jenis dan bentuk data visual. Tadi kan sudah disampaikan bahwa kita itu mempunyai sebuah data kan dalam mengetahui apa sih tren yang sedang viral atau tren yang sedang terjadi. Nah, bentuknya itu ada 4 macam. Yang pertama, diagram, bentuknya itu diagram pie. Nah, diagram ini tuh bentuknya itu lingkaran gitu, kayak kue pie. Nah, lingkaran gitu. Nah, jadi kan ini tuh sama kayak kalau di matematika itu sebuah diagram. Nah, dalam lingkaran ini tuh disebutkannya itu berapa persen, maksudnya lebih ke persentase. Si tren A ini berapa persen, si tren B ini berapa persen. Nah, di situ bisa ketahuan yang persentasinya lebih banyak, berarti itu yang sedang tren saat ini. Nah, bentuk selanjutnya itu ada diagram batang. Nah, bentuknya itu data yang bukan lingkaran, cuman dia garis lurus, cuma data itunya tuh berbentuk batangan. Nah, dalam diagram batang ini tuh biasanya digunakan untuk membandingkan nilai kategori data yang berbeda gitu. Misal si data A itu diagram batangnya misal kalau di buku itu 2 cm. Kalau data B itu tinggi batangnya itu 5 cm. Nah, dari situ bisa ketahuan gitu mana yang lebih banyak, mana yang lebih sedikit. Nah, biasanya juga dalam diagram batang itu tuh kita bisa melihat perubahan dari waktu ke waktu. Nah, misal si data A ini tuh kita menganalisis data dari tahun 2010. Nah, si 2010 itu yang si tren A itu sekian unit atau apa gitu. Nah, sedangkan di tahun 2011 itu sekian, 2012 sekian, dan ternyata dari 2010 sampai 2012 itu yang paling tinggi trennya itu di 2012 misalnya. Nah, bentuk selanjutnya itu ada diagram garis. Nah, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan diagram batang tadi. Berbedanya itu karena kalau tadi itu berbentuknya itu kan batang, kotak gitu kan. Nah, kalau sekarang itu garis lurus, enggak garis lurus sih, garis gitu. Nah, sama juga kalau di diagram garis ini tuh kita bisa melihat perubahan dari waktu ke waktu gitu, dan juga kita bisa melihat perbandingan dari satu kategori ke kategori lainnya. Nah, jenis yang terakhir itu berbentuk tabel. Nah, tabel ini tuh bentuknya itu disusun dengan baris dan kolom. Jadi per kolom gitu. Nah, biasanya di bentuk tabel ini tuh juga sama untuk membandingkan setiap kategori informasi, cuman
dalam tabel ini tuh menunjukkan angka yang spesifik. Juga menunjukkan peringkat dan bisa juga dipakai untuk membuat jadwal. Nah, mungkin sekian dari learning journal saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman